Oke, selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat siang, sebentar. Oke, selamat datang ke dalam event Morich Community. Senang sekali pada siang hari ini Morich Community bisa hadir kembali untuk berbagi informasi dan edukasi buat Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Ya, seperti biasa, saya akan memperkenalkan dulu sekilas tentang Morich Community. Barangkali dari peserta yang hadir, ini dari seluruh Indonesia, belum tahu apa itu Morich Community. Siapa sih ini, komunitas apa sih ya? Jadi Morich Community adalah sebuah komunitas, kami orang-orang gaptek, kami bukan orang high tech, tetapi kami karena ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, makanya kami membangun komunitas ini. Sebagai founder, saya bersama dengan Dr. Ferry Lasemawati, jadi kami berpikir kira-kira 1,5 tahun lalu tujuan kami adalah kami memang ingin memberikan satu solusi terhadap sebuah era perubahan yang sedang terjadi sekarang. Ya, waktu 1,5 tahun yang lalu kami nggak pernah terpikirkan Bapak dan Ibu, tapi kami mensyukuri sampai hari ini 1,5 tahun lalu kalau kami nggak start sekarang, hari ini Bapak dan Ibu kita tahu ya. Sejak adanya COVID, kita semua beralih, tidak lagi menghadiri yang namanya pertemuan, dan memang tidak ada pertemuan yang di-arrange, Bapak dan Ibu. Tetapi dengan komunitas yang dibangun, memanfaatkan yang namanya aplikasi, kita bisa berbagi seperti yang kita lakukan setiap hari Senin siang hari seperti ini ya. Kami senang kami bisa memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu, siapa tahu ini bisa bermanfaat ya. Nah, solusi yang selalu ditekankan diberikan oleh Morich Community terutama dari sisi bisnis. Bisnis tentu berkaitan dengan bisnis zaman sekarang, istilah anak-anak muda itu bisnis zaman now. Kalau bisnis zaman now itu adalah apa? Sesuatu yang sudah beralih ke teknologi dan digital, internet, Bapak dan Ibu ya. Jadi bisnis kami berkolaborasi dengan sebuah perusahaan dari Amerika namanya PT Jones Global, Indonesia PT, kalau di luar namanya Jones Global ya, base-nya dari Amerika. Nah, kami juga memberikan solusi untuk itu. Di samping itu juga seperti siang hari ini adalah edukasi dan informasi, bisa juga kesehatan karena ada kaitannya Bapak dan Ibu. Event kali ini kami sudah lakukan selama
masuk yang ke-14 kali kalau saya nggak salah ingat Bapak dan Ibu ya, sudah yang ke-14 kali dan yang kami lakukan adalah memberikan informasi. Nah, pembicara dari setiap event kami, baik dari konsultasi kesehatan, edukasi informasi adalah para pakar yang memang memiliki apa istilahnya memiliki atau ahli di bidang mereka masing-masing. Jadi siang hari ini Bapak dan Ibu bisa belajar, bahkan punya kesempatan nanti untuk bertanya jawab dengan pembicara kami siang hari ini ya. Nah, kedepannya juga akan training-training juga kami akan berikan dan kami sedang mempersiapkan Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti yang konten yang telah Bapak dan Ibu terima, baik melalui WA Group, atau melalui media sosial, atau melalui chat dari teman-teman, share dari grup-grup, siang hari ini adalah tentang ini Bapak dan Ibu, happy and healthy worker. Sebetulnya kalau kita berbicara happy and healthy worker, kayaknya sih ini buat employee ya, buat karyawan. Sebetulnya enggak Bapak dan Ibu. Kalau lihat kontennya nanti, kita namanya bekerja, semua orang bekerja, semua harus bekerja. Saya pun bekerja. Apa yang kita lakukan siang hari ini juga bekerja. Tapi kita ingin bekerja dalam kondisi yang happy, tapi juga sehat Bapak dan Ibu. Nah itu yang paling benar. Pembicara ini luar biasa. Pembicaranya adalah ahli karena beliau adalah praktisi, ya. Dr. Kiki Sucahyo. Jadi ini time schedule kita, jadi kita akan strict dengan ini dan saya nggak akan panjang lebar lagi untuk memperkenalkan ini kepada Bapak dan Ibu. Ada seseorang yang khusus memperkenalkan ini, adalah moderator kita, Dr. Ferry Lasemawati. Kesempatan ini saya berikan langsung kepada Dr. Ferry untuk bisa memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Bu Ferry. Halo Bu Ferry bisa dengar suara saya Bu? Halo Bu Ferry, Dokter Ferry bisa dengar suara saya? Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya Bu Ferry bisa dengar suara saya Bu? Bu Ferry? Ya. Oke, Bu Ferry bisa dengar suara saya sekarang? Ya bisa. Oke, silakan Bu, silakan memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Ini CV-nya belum dipasang Bu. Udah deh. Siang Bapak Ibu semua, selamat bertemu kembali pada acara konsultasi kesehatan di Morris Community ya. Tadi Dr. Bu Sonia sudah menjelaskan judul kali ini adalah Happy and Healthy Workers. Karena biasanya kita tuh kalau para pekerja tuh idle Monday. Kalau udah hari Senin itu pada sebel banget. Aduh kerja lagi. Padahal tanpa disadari, tempat kita bekerja itu seperti rumah kedua kita. Karena setiap hari kita datang ke sana dan kita ada di tempat bekerja itu untuk waktu yang cukup lama. Tapi kalau sekarang mungkin karena COVID, jadi kita lebih banyak work from home. Cuman apa sih yang ada pada saat kita bekerja, situasi seperti apa, resiko-resiko apa yang akan terjadi, ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Kiki. Saya akan bacakan dulu autobiografi. Dr. Kiki Sucahyo adalah dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran UI, untuk dokter umumnya tahun 82, kemudian untuk Master Occupational Medicine-nya di UI juga pada tahun 97, kemudian spesialis di Universitas Indonesia juga tahun 2003. Kemudian juga mengambil sertifikat untuk Occupational Health in Developing Country tahun 2017 dan ILO Air Pneumonia Reader Certified di Asian Intensive Reader tahun 2019. Dr. Kiki ini sudah banyak melanglang buana, prakteknya juga di beberapa laboratorium klinik Sito sebagai penasehat sampai sekarang, kemudian di GMF Aero Asia sebagai konsultan, kemudian di PT Holcim Indonesia, TBK sebagai dokter dan koordinator serta penasehat, kemudian juga dosen dan pelatih keselamatan dan kesehatan kerja FKUI dari tahun 97 sampai sekarang, dan juga beliau di PT Pembangunan Jaya Company sebagai dokter tahun 82 sampai 90. Jadi Dr. Kiki ini udah pakar banget untuk bidang kedokteran okupasi. Jadi saya nggak mau lama-lama lagi, Dokter Kiki, kita mulai saja paparannya ya dok. Peserta sudah menanti dengan setia. Silakan Dokter Kiki. Oke, saya stop share dulu, Dokter Kiki bisa langsung share screen.
Sebentar, Dokter Kiki mungkin mic-nya diketuk dulu, screen-nya diklik dulu karena belum keluar. Jadi saya akan allow Dokter Kiki untuk share screen. Bisa langsung share screen, Dok. Cuman kayaknya mic-nya dokter harus dibuka dulu. Atau mesti saya yang pencet nih, bentar ya. Bentar ya, saya yang allow Dokter Kiki. Bentar. Oke. Udah bisa Dokter Kiki, yes. Yes, oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit tidak sopan ya, karena dari 14 pertemuan saya muncul 2 kali. Ini sebetulnya nggak sopan ini, mestinya sekali-sekali ya. Tapi kok ini muncul 2 kali. Tapi inilah sebetulnya yang kita saling menyukai sama-sama, yaitu saling berbagi. Jadi kita bisa tahu nanti masing-masing lapangan itu seperti apa, kemudian kita bisa saling mendapatkan pengalaman, dan insya Allah bisa menerapkan di tempat kerja kita. Jadi seperti tadi Dr. Ferry sampaikan, kita di sini, aduh ini siang-siang padahal enaknya tidur ya. Udah hujan lagi, enaknya tidur betul nih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mau duduk di sini dengan manis berdiskusi atau berbagi dengan kita semua, tentu membuat saya sendiri bahagia. Sebelum saya mulai, jadi memang saya bekerja di bagian kesehatan kerja, lebih ke arah bagaimana sih sebetulnya memastikan karyawan itu tetap sehat selama bekerja sampai masa pensiun. Jadi nanti pensiun masih bisa bisik-bisik sama istri sama suaminya gitu ya, karena nggak tuli dan lain-lain seperti itu ya. Jadi memang kalau ditanya SPOK itu apa sih, dulu-dulunya nih zaman saya waktu pertama-tama lulus itu SPOK saya, karena tidak dikenal saya bilangnya spesialis orang kaya gitu ya, karena nggak ada yang tahu tuh spesialis okupasi apa ya. Tapi alhamdulillah pandemi COVID ini membuat kita makin terlihat kontribusinya, karena bagaimana kita memastikan karyawan itu tetap sehat walaupun perlu bekerja di saat pandemi yang tidak mudah tentunya bagi perusahaan dan bagi karyawan itu sendiri. Dan siang ini insya Allah sampai jam 3, jadi cuma bolehnya ya Pak, KPN sih sampai besok, kita akan berbagi mengenai hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu, nanti saya lihat beberapa ada yang dokter, beberapa ada yang bukan medis, tapi bukan masalah, karena kita semua pada dasarnya adalah bekerja di suatu tempat, entah itu tempat kesehatan atau bukan kesehatan, atau kita menjadi pemilik perusahaan itu sendiri, atau kita menjadi pekerja di lokasi itu, membuat kita seperti tadi Dr. Ferry katakan, bagaimana rumah kita itu kan rumah kita ya biasa kita tinggal di rumah itu, tapi kalau ke kantor kayaknya sama lamanya seperti kita di rumah ya, rata-rata 8 jam kita berada di kantor. Jadi itulah yang membuat yuk kita sama-sama bagaimana membuat kita tetap bahagia, tetap sehat di tempat kerja kita, sama seperti kita pingin tetap sehat dan bahagia di rumah kita ya, karena itu kayaknya rumah kedua kita. Saya akan share screen, nanti kalau ada yang bertanya atau apa, monggo nanti disampaikan setelah saya selesai presentasi ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Oke, apa sudah terlihat slide saya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, kalau gitu kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi judulnya aja sebetulnya mau bikin senang nih, Happy and Healthy Workers gitu ya. Gimana caranya supaya kita happy? Kita perlu kenali dan bagaimana kita mengurangi resiko supaya kita tetap sehat dan selamat ya. Nah ini kalau buat pembicara yang kedua sebetulnya ini nggak boleh dikeluarkan lagi ya, cucu saya yang ganteng ini. Tapi karena mungkin ada pendengar yang baru,
ini saya kenalkan bahwa saya selain tadi yang disebutkan Dr. Ferry, saya adalah nenek dari seorang cucu. Cucu saya paling ganteng di dunia karena baru satu memang. Jadi ini yang menjadi motivator saya untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap selalu berbagi, karena suatu saat nanti kesehatan kerja di mana kalau kita kenal K3, kesehatan dan keselamatan kerja, kayaknya yang dilaporkan keselamatan aja deh, kesehatan nggak pernah masuk ke dalam satu kegiatan yang khusus gitu ya di perusahaan-perusahaan. Pada suatu saat nanti cucu saya bekerja di perusahaan Bapak Ibu Mas Mbak, jadi saya kepengen berbagi dengan Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, dengan ya tentunya ada udang di balik batu nih ya, karena saya ingin menitipkan nanti cucu saya sama Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, kalau suatu saat nanti bekerja di tempat Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian ya, karena kesehatan bekerja itu seperti kalau keselamatan kerja ya orang celaka langsung ketahuan deh patah tulang gitu-gitu ya, tapi kalau kesehatan kerja misalnya batuk pilek karena lingkungan kerja atau kanker karena lingkungan kerja, itu kok kayaknya nggak pernah ada yang laporin sih. Ya sudah, dia kena kanker paru, ya sudah, oh karena dia perokok sih. Padahal dia bekerja juga di tempat yang penuh dengan bahaya untuk parunya. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang sifatnya kesehatan kerja memang minimal diketahui oleh teman-teman pekerja. Karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mendapatkannya secara langsung, tapi bertahun-tahun, sehingga mereka pikir ya sudah memang ini jalannya gitu ya. Dan satu lagi adalah kalau di sini ada teman-teman dokter yang bekerja di perusahaan atau yang mengetahui lingkungan kerjanya, biasanya pekerjaan dokter dan perawat yang medis itu di klinik aja gitu, jadi tidak ke lapangan seperti orang keselamatan kerja, sehingga terkadang kita tidak dikenal atau tidak mengenali ada apa sih di tempat kerja kita gitu ya. Padahal itu rumah kedua kita ya, di mana boleh dikata hampir 8 jam lah kita berada di tempat yang sama seperti itu. Baik itu di rumah sakit, baik itu di perusahaan atau di mungkin usaha sendiri, itu tetap saja punya lingkungan yang perlu kita perhatikan agar tetap sehat. Ya, nanti saya punya cerita yang kurang nyaman, tapi nanti belakangan saja saya ceritakan apa yang membuat saya selalu termotivasi bercerita mengenai lingkungan kerja. Dan ini kita samakan dulu persepsinya ya. Yang dimaksud happy itu adalah happy itu apa sih? Nah, jangan-jangan nanti happy itu tetangga saya, kata si Mbak itu, atau happy itu anak saya gitu ya. Kita samakan dulu ya. Happy itu ada perasaan-perasaan senang, bahagia, kemudian nyaman gitu ya, merasa beruntung di kondisi seperti itu gitu ya. Sementara healthy itu ya kondisi kesehatan yang bagus, tapi bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental, sehat sosial. Jadi bukan sekedar sehat itu apa sih? Ya tidak sakit lagi Bu, gitu ya. Ya tidak sakit betul, tapi tidak sakit dalam hal fisik, mental, dan sosial. Ya, jadi kalau kita mengalami stres, itu juga sebenarnya kita tidak sehat, walaupun physically kita nggak ada apa-apanya tuh, gitu ya. Kayaknya bahagia-bahagia aja, senyum-senyum aja, padahal kita stres tuh, diomelin terus sama bos, gitu ya. Itu juga kondisi yang kurang sehat, ya. Kemudian definisi rumah. Definisi rumah ya rumah lagi Bu, iya betul. Rumah itu adalah tempat kita merasa terlindungi dari sesuatu yang mungkin bahaya dan lain-lain ya, terlindungi dari fisik matahari dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga tempat kita istirahat. Nah, sementara lokasi kerja itu ya setiap ruangan, mau terbuka, tertutup, mau di dalam rumah, ada di dalam ruangan atau di lapangan, itu adalah tempat bekerja. Dan biasanya memang lebih banyak sumber bahaya dibandingkan di rumah. Nah, bagaimana nih rumah kedua kita juga tetap sehat, tetap aman seperti rumah kita sendiri. Kalau rumah kita sendiri misalnya banyak debunya, tentu kita bersihkan. Nah, tapi kalau tempat kerja kita banyak debunya, kenapa kita diam-diam aja ya? Padahal kita di situ juga 8 jam loh, gitu. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa yuk kita anggap bahwa tempat kerja kita itu adalah rumah kedua kita, sehingga kita peduli
bagaimana sih lingkungannya supaya kita di situ hampir dikata 8 jam setiap hari, 40 jam satu minggu, itu tetap merasa sehat, tetap merasa happy, senang bekerja ya. Jangan kalau Senin lemes, kalau Jumat bahagia gitu ya. Padahal kalau Seninnya pas akhir bulan mungkin bahagia juga ya, tapi karena bahagia tertentu, bukan bahagia karena mau pergi kerja. Nah, ayo kita membuat suasana hati kita, karena bahagia atau kurang bahagia itu pilihan kita. Bukan pilihan pimpinan, bukan pilihan orang lain, adalah pilihan kita sendiri. Kita merasa bahagia atau kurang bahagia, itu kita pilih. Nah, bagaimana kita memilih supaya kita tetap bahagia? Baik Senin, Selasa, Rabu, maupun Kamis, Jumat, dan lain-lain, sepanjang kita perlu melakukan pekerjaan itu. Nah, hal ini tentu kita bisa dapatkan kalau Ibu, Bapak, Mas, Mbak mengenali, tempat kerja saya atau rumah kedua saya itu seperti apa sih? Apa sih yang saya bisa lakukan supaya tempat kerja saya ini nyaman buat saya? Seperti saya kalau di rumah gitu nyaman, ya tidak senyaman di rumah pastinya, tapi lebih kurang sama nyamannya. Kemudian 11-12 lah kalau kata anak-anak sekarang, bukan 9-13 tapi 11-12 atau 12-13 gitu, mirip-mirip itu, supaya kita tetap senang, pergi kerja senang, pulang kerja juga senang karena melihat keluarga, berangkat kerja kita melihat keluarga kita yang lain di perusahaan. Karena itu membuat semangat, membuat kita lebih produktif, dan tentunya kalau kita produktif, rezeki nggak kemana. Itu ya, jadi kita buat suasana hati kita se-happy mungkin sehingga kita bisa menjadi lebih bahagia di lokasi kerja maupun di rumah. Jadi gambar saya ini menunjukkan bagaimana sih rumah dianggap sebagai tempat kerja yang nyaman, tapi tempat kerja juga dianggap rumah yang nyaman gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga masih kerja di rumah sih, biasa bawa-bawa kerjaan ke rumah kemudian mengerjakan sedikit. Jadi sebenarnya sama saja di rumah atau di lokasi kerja. Suasana hatilah yang membuat kita berbeda. Wah, ini tempat kerja, jadi saya mesti begini. Ini rumah, saya mesti begitu. Padahal suasana hati itu adalah pilihan kita sendiri. Bagaimana kita mau menikmati, bisa di tempat kerja dan bisa di rumah, sama-sama sehat dan sama-sama happy. Nah, ini happy digambarkan sebagai wajah yang senyum-senyum dan sehat. Yuk kita tetap sehat. Entah apapun yang kita lakukan, kita memastikan kita ingin tetap sehat. Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kesehatan kerja, apa sih bedanya kesehatan kerja sama keselamatan kerja? Ya, kalau orang bicara mengenai K3, K3 kesehatan keselamatan kerja. Oh bukan Bu, kesehatan dan keselamatan kerja. Boleh, mau kesehatannya duluan atau keselamatannya duluan, sama seperti telur dan ayam, mana duluan? Boleh sama saja. Karena pada dasarnya, kalau kita lihat lingkaran di kanan atas ini, setiap lingkungan kerja itu punya potensi yang berbeda dari lingkungan yang lain. Ya, misalnya rumah sakit deh, rumah sakit ya. Rumah sakit itu kalau dibilang yang datang dokter-dokter yang sehat-sehat, yang pintar-pintar, yang sekolahnya juga nggak sebentar, perawat, kemudian bidan, dan lain-lain yang tentunya paling tahu menjaga kesehatan. Tapi ternyata di rumah sakit itu memang banyak juga bahayanya bagi kesehatan. Padahal yang datang tuh orang-orang yang pintar dalam bidang kesehatan, tapi yang ditangani memang kondisi-kondisi yang membuat lingkungan kerja di rumah sakit itu menjadi kurang sehat, ya. Bisa berupa kuman, bisa berubah posisi kerja, bisa berubah shift kerja yang pastinya nggak ada deh kerja yang hanya 8 jam di rumah sakit. Pasti ada shift-shiftan yang ada pagi, siang, dan malam seperti itu ya. Kemudian itulah risiko kesehatan secara umumnya. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat orang menjadi lebih mudah terkena suatu kondisi yang berbeda dengan di tempat lain. Itu risiko kesehatan di tempat kerja. Kemudian kalau kita dengar-dengar sekarang, ini COVID-19 di rumah sakit, apa risiko pekerjaan juga ya? Nah, ini sekarang lebih diangkat lagi isunya karena memang banyak tenaga medis yang meninggal karena COVID.
yang menjadi lingkungan kerjanya di saat dia bekerja dan tidak ada pilihan memang untuk itu dia harus bekerja, ya. Kemudian resiko kesehatan yang lain ada nggak sih? Ya tentunya banyak. Kalau tadi Dr. Ferry mengatakan saya khatam di pabrik semen, tentunya Bapak Ibu bisa bayangkan pabrik semen itu seperti apa, ya. Atau nanti mungkin Bapak Ibu bisa berbagi bahwa Bapak Ibu punya usaha garment di rumah. Apa sih kira-kira bahayanya kalau garment di rumah, Bu? Perasaan gunting-gunting bikin-bikin baju aja gitu ya. Apa sih bahayanya gitu ya. Tentu ada bahaya-bahaya yang lain yang menjadi risiko di setiap tempat kerja yang tentunya berbeda-beda. Nah, bekerja di rumah, apa ada risiko kesehatan? Ada juga, Bu, Pak, ya. Jadi risiko kesehatan, maaf ya. Oke, saya matikan dulu ini. Oke, saya matikan dulu. Oke, jadi risiko kesehatan di rumah pun ada risiko kesehatannya. Di rumah ada juga risiko kesehatan yang tentunya tidak sama dengan di tempat kerja, tapi tetap masih ada. Kemudian tentunya kita berpikir bagaimana sih meminimalkan supaya nggak risiko itu minimal deh, supaya saya nggak sakit, saya kepengen tetap sehat sampai usia pensiun, gitu ya. Jadi ya memang seperti tadi saya katakan bahwa setelah selesai bekerja kemudian pensiun kita kan ingin tetap merasa bisa menikmati hidup ya, gitu ya. Jadi bagaimana risiko itu diminimalkan supaya kita tidak jadi sakit. Nah, kita kenali dulu yuk apa aja sih yang bisa terjadi. Ini salah satu videonya, Bapak Ibu sudah 17 tahun ke atas semua ya, saya pastikan ya. Oke. Ini judulnya heat stress, Bapak Ibu. Nah, itu tadi video mengenai heat stress yang terkadang, Bu panas, ya emang panas mau diapain gitu ya. Nah, tapi itu sebetulnya adalah salah satu risiko di tempat kerja di mana kita bisa terjadi dehidrasi dan kemungkinan bisa mengganggu kesehatan secara menyeluruh di sistem saluran kecil kita ya, saluran urinari kita, saluran untuk buang air kecil itu. Jadi mulai dari ginjal sampai ke terakhirnya kita akhirnya mengalami gangguan ginjal seperti itu ya. Nah, kalau tadi salah satunya adalah pajanan kerja yang sifatnya panas ya. Tapi kita bisa juga kenali pajanan kerja di tempat lain yang berbeda-beda. Misalnya tadi sebagai contoh adalah pajanan fisika yang sifatnya panas, tapi bisa juga terjadi yang terlalu dingin sekali.
ya. Jadi selain panas sekali yang bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian juga ada yang dingin sekali, yang lebih dingin. Nah, panas dan dingin ini memang rata-rata kalau dingin itu di bawah 18 derajat, sementara kalau panas di atas 28 derajat. Itu bisa perlu dan bisa kita kenali sebagai suatu pajangan di lingkungan kerja yang perlu kita perhatikan. Dan yang lain adalah kebisingan. Kalau bising sudah pastilah ya tahu ya, bising itu apa sih. Jadi mungkin ada bapak-bapak yang bertanya, Bu, jadi kalau istri saya di rumah ngomel terus apa termasuk pajanan kebisingan gitu ya, termasuk exposure kebisingan? Iya mungkin juga ya Bu, Pak, kalau ngomelnya kencang sekali suaranya gitu ya, tapi itu hanya lelucon saja, bercanda saja, bahwa kebisingan itu bisa terjadi, dan kebisingan itu terjadi apabila kita dalam jarak 1 meter dengan teman itu tidak bisa berbicara dengan suara biasa, kita harus lebih kencang, lebih teriak, lebih mengeraskan suara kita supaya terdengar oleh lawan bicara kita, dan itu baru disebut sebagai kebisingan yang di atas 85 desibel yang dapat mengganggu fungsi pendengaran kita, ya. Tapi kalau kita bisik-bisik seperti ini atau bicara seperti ini sekitar 50 sampai 60 desibel, berarti tidak merupakan pajanan yang berupa kebisingan, tapi lebih ke arah fungsi sosial. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu macam-macam, bisa dari komputer yang Ibu hadapi setiap hari, bisa dari sinar matahari juga, bisa juga dari bahan-bahan radioaktif yang mengeluarkan radiasi, nah itu juga bisa tersedia. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, radioaktif itu apa bukan cuma di rumah sakit aja? Ya enggak juga sih, karena terkadang contohnya di pabrik semen ini ya, untuk mengetahui adanya celah atau retakan di tungku pembakaran, itu kita pakai cesium untuk mengukur ada nggak sih yang pecah-pecahnya atau celah-celah yang menimbulkan kemudian retak dan bisa terjadi kerusakan. Sebelum itu terjadi, biasanya dilakukan pengukuran dengan cesium. Nah, itulah yang disebut sebagai radiasi di tempat kerja. Ya, kalau radiasi di rumah sakit sudah pasti ada deh. Kemudian pajanan kimia. Pajanan kimia ini banyak banget, mulai dari debu organik, non-organik, uap logam, ya, kemudian bahan-bahan kimia, cat dan lain-lain. Jadi apa sih yang membuat kok ada sih iklan yang catnya dengan dasar air, ada cat yang dasarnya dengan minyak? Itu apa sih sebetulnya? Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita perlu lebih mengetahui apakah nanti kita mendapatkan pajanan bahan kimia yang berbahaya atau yang tidak berbahaya, ya. Kemudian yang paling isunya, contoh yang paling gampang itu ya apa ya, pajanan kimia itu ya uap, misalnya pengelasan. Nah itu kan paling gampang tuh, pengelasan itu kan keluar tuh uap tuh. Nah itu biasanya uapnya uap logam berat, yang kalau lama-lama kita hisap, kita terus-terusan menghisap, bisa menjadi suatu keganasan, ya. Atau kalau di apa ya, di perkebunan mungkin juga ada bahan-bahan kimia dari pestisida, ya. Bagaimana kita memastikan pestisida itu digunakan dengan cara yang baik sehingga pekerja yang menyemprotkan pestisida itu juga aman, tidak mendapatkan pajanan. Misalnya, oke, bekerjanya jangan berlawanan dengan arah angin ya. Jadi pestisida itu tidak berhembus kembali ke arah penyemprotnya, tapi menjauh. Jadi kita mesti anginnya mesti dari belakang kita meniup ke depan sehingga pestisida itu juga berjalan ke depan kita, bukan kembali ke kita lagi. Nah itu hal-hal yang sebetulnya sangat sepele, sangat mudah, tapi kalau kita tidak tahu tentu membuat kita menjadi terkena pajanannya itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya kebun nanti, kan ini lagi masa-masa pandemi, kita mau berkebun yuk berkebun ya. Bagaimana kita menyemprotkan pestisida dan memberitahukan kepada teman-teman yang membantu kita, yuk kerjanya supaya lebih sehat ya. Nanti tanamannya sehat, kitanya malah yang nggak sehat ya karena menghirup pestisida. Biasanya pajanan kimia ini bisa paling banyak saluran pernafasan. Jadi kita hisap.
Bisa juga melalui kulit kalau kita setelah kerja kemudian lupa cuci tangan dan langsung bekerja yang lainnya, sehingga bahan-bahan kimia itu masuk melalui kulit. Bisa juga termakan. Mana bisa Bu termakan? Emang ada yang sengaja makan bahan kimia terus dimasukin ke mulutnya? Tentu saja tidak. Tapi biasanya kalau kita lupa cuci tangan, kemudian kita makan bahan kimia itu berarti masuk melalui tahu atau melalui tempe yang kita makan tanpa cuci tangan. Ya, jadi gerakan cuci tangan ini sebaiknya bukan zaman pandemi saja, tapi berkelanjutan karena memang itulah yang terbaik, menjaga hygiene tangan kita, sehingga apapun yang masuk ke mulut kita insya Allah sudah lebih bersih karena kita sudah cuci tangan. Jangan nanti wah pandemi sudah selesai kita nggak usah cuci tangan gitu ya, lanjutkan terus cuci tangan itu 20 detik dan menggunakan sabun di air yang mengalir ya. Kemudian pajanan ergonomi, itu juga ada tuh pajanan ergonomi. Ini makanya saya bilang sama Bu Sonya, sama Mbak Ferry, ini nggak boleh lama-lama loh, karena maksimal kita 2 jam, kita perlu melakukan relaksasi badan kita, jangan terlalu lama duduk, ya. Jangan terlalu lama berdiri juga, atau melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Contohnya apa ya, gerakan sama yang berulang-ulang itu misalnya, menggunakan palu lah. Kalau menggunakan palu jam-jaman itu tentu tangan kita akan bergerak seperti ini berulang-ulang kali dan membuat itu posisi kerjanya gerakannya sama terus selama waktu yang cukup lama. Ya, atau menggunakan komputer juga sebetulnya merupakan gerakan berulang yang terus-terusan di mana posisi jari kita selalu bergerak dalam kondisi yang sama. Untuk waktu sejam, 2 jam, atau 3 jam mungkin, atau 4 jam. Kadang kita lupa ya, saking asiknya, yuk kita kerja terus gitu. Oh, kerja tayang nih, kerja tayang. Besok ditanya sama bos, ya gitu. Itu pajanan ergonomi, mulai dari duduk, berdiri, kemudian posisi, misalnya Bapak Ibu ada yang punya kegiatan di rumah, cuci mobil, ya, tempat cuci mobil. Nah, tentunya tempat cuci mobil itu juga nggak posisi pencucinya tidak hanya berdiri saja, tapi menunduk, masuk mungkin merangkak di bawah mobil kalau mobilnya tidak bisa diangkat dan lain-lainnya. Itu juga merupakan posisi yang secara ergonomi, secara posisi tubuh kita itu kurang alamiah, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi pajanan psikologi. Ini pajanan ada 5 Bu, baru 4 nih. Ini yang keempat nih, pajanan psikologi. Itu bisa dari stres, sistem kerja yang shift, kemudian bos yang galak mungkin ya, atau teman yang tidak bisa diajak ngobrol, itu juga merupakan pajanan psikologi tersendiri bagi teman-teman di tempat kerja. Rasanya sih pasti ada ya yang mengalami hal itu ya. Ih, bos saya galak amat sini gitu ya, saya mau masuk udah sakit perut duluan nih gitu ya. Itu satu kondisi di mana gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh gangguan psikologi ya. Kemudian yang kelima, pajanan biologi. Pajanan biologi itu kalau dulu sih sebelum ada Mbak sama Mas Covid, kita paling larinya malaria ya, demam berdarah gitu ya. Oh, mau kerja di mana? Di Papua. Oke, kalau gitu pastikan ya menggunakan anti malaria atau pastikan di sana tidak terjangkit malaria. Kemudian tikus di tempat-tempat tertentu, atau mungkin kalau bekerja di area kehutanan atau membuka hutan seperti perkebunan, itu mungkin masih ada binatang-binatang liar yang lain ya. Tapi saat ini memang Mas Covid sama Mbak Covid ini mendominasi. Ya, bermutasi dan bergaya-gaya sampai kita semua ketakutan dan terpaksa bekerja di rumah seperti ini ya. Ini pajanan ada 5. Banyak pajanan yang lainnya yang tentunya tergantung dari tempat kerjanya. Apakah ada 5-5-nya Bu di tempat kerja? Terkadang iya, ya, terkadang juga tidak. Nah, yang paling tadi hujannya cukup deras nih. Yang paling gampang kita contohkan adalah rumah sakit.
Nah, ini kan ada Mas Mbak yang kerja di rumah sakit atau yang jadi dokter ya. Sekarang saya tanyakan nih, misalnya pajanan fisika ada nggak? Pajanan fisika suhu panas. Panas kayaknya enggak deh Bu, semua tempat AC. Ada tempat panas di tempat laundry misalnya. Ya, di tempat laundry itu pastinya lebih panas. Jadi rumah sakit itu keseluruhan, bukan hanya tempat dokternya bekerja saja, tapi secara keseluruhan institusi rumah sakit. Jadi yang suhu panas ada misalnya di tempat laundry. Tempat dingin ada juga lagi kalau tempat-tempat tertentu yang alat-alatnya harus di bawah 18 derajat. Kalau bising, rasanya rumah sakit nggak bising deh Bu. Tapi rumah sakit punya genset loh. Genset itu ada satu ruangan tertentu yang memastikan kalau mati lampu tiba-tiba gensetnya nyala, nah pastinya di situ tempatnya bising. Tentunya dokter-dokter nggak pernah ke tempat genset sih, tapi ketahuilah bahwa ada salah satu karyawan kita, teman kita yang bekerja di tempat kebisingan di rumah sakit, yaitu di ruangan tempat genset itu tadi. Kalau radiasi nggak usah ditanya deh, semuanya udah tahu radiasi pasti ada ya. Apalagi di fisika di rumah sakit ya, contoh panas dingin bising radiasi komplit di rumah sakit ya. Kalau kimia ada nggak sih bahan kimia? Rasanya bahan kimia paling banyak di rumah sakit, segala macam obat-obatan itu adalah bahan kimia. Kemudian kalau misalnya radiasi tadi juga misalnya penggunaan alat-alat radiologi untuk pengobatan itu juga sangat tinggi sekali tingkat penggunaannya ya. Jadi selain obat-obatan juga pengobatan dengan radiasi itu lengkap judulnya di rumah sakit. Ya. Kalau pajanan ergonomi, waduh ya pastinya ada. Bayangkan aja deh kalau dokter bedah. Itu dokter bedah berdiri ngoperasi misalnya 2 jam, operasi pertama. Habis itu istirahat sebentar, ada operasi kedua. Habis itu istirahat, operasi ketiga. Nah, posisi kerjanya terkadang perlu nunduk, perlu tegak, perlu agak sedikit posisi kepalanya mengintip karena menggunakan alat-alat tertentu. Nah, itu adalah posisi kerja yang tidak ergonomis. Dan kemudian yang paling gampang sekali kita kenali di rumah sakit adalah teman-teman kita yang mengganti peralatan alat tidur kita deh. Setiap pagi kan tempat tidur kita kalau kita dirawat di rumah sakit, spraynya diganti, bantalnya diperbaiki, dan lain-lainnya itu dilakukan mungkin satu lantai itu oleh 1-2 orang saja, sehingga bayangkan dia harus mengangkat, kemudian mengganti, membalik kita, dan lain-lain. Itu adalah posisi kerja ergonomi yang lumayan banyak sekali ya. Gerakannya sama, berulang-ulang terus seperti itu, berhari-hari, berbulan-bulan ya. Kemudian kalau pajanan psikologi di rumah sakit, pastinya ada. Ngebayangin sekarang pasien yang masuk COVID banyak banget, kemudian mesti kerja shift, kemudian ngebayangin, aduh saya aman nggak ya saya kerja di sini karena kondisi COVID seperti ini. Itu adalah suatu kondisi pajanan yang psikologi yang menyebabkan stres bagi Bapak Ibu tenaga medis tentunya, dan baik yang non medis juga ya, seperti cleaning service dan lain-lain tentunya juga mengalami hal yang sama. Kalau pajanan biologi pasti di rumah sakit ada. Jadi kelihatannya Bapak Ibu Mas Mbak yang kerja di rumah sakit itu paling banyak ya ininya pajanannya ya. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu orang yang tahu mengenai kesehatan pasti tahu bagaimana meminimalkan risikonya seperti itu. Tentunya jangan pastikan, Bu saya udah pakai APD. Nah, kalau kita lihat nanti APD itu adalah alat pelindung. Nah, kepinginnya sih nggak ada pajanannya ini, tapi apa mungkin Bu dibikin nggak ada? Ya kayaknya sih nggak mungkin ya. Contohnya deh Ibu aja ya di pabrik semen ya, kita ya. Contoh yang gampang di pabrik semen misalnya, Bu, semen itu kan memang berbahaya ya bagi
bagi saluran nafas, paling tidak kalau ngisep terus ya asma lah paling tidak ya, walaupun tidak menjadi kanker, tapi paling tidak bronkitis aja dapat lah kalau diisep terus-terusan. Boleh nggak kita ganti, nggak usah jadi pabrik semen, jadi pabrik susu aja jadi lebih sehat? Ya, itu namanya kita eliminasi bahayanya, atau kita substitusi, kita ganti. Jadi yang tadinya semen kita ganti yang kurang berbahaya menjadi susu. Ya, tapi kan nggak mungkin pabrik semen diganti jadi pabrik susu, ya. Kemudian langkah yang ketiga kita lakukan adalah rekayasa. Rekayasa dalam arti kata gini, boleh nggak ya debunya itu supaya nggak banyak-banyak yang keluar, yang ke lingkungan udara, debunya kita lakukan penangkapan debu sebelum dikeluarkan di udara bebas. Itu bisa. Ya, jadi itu namanya rekayasa. Dan setelah itu kita kerjanya dengan aman. Ada prosedur kerja, bagaimana cara kerja yang aman sehingga tidak terhisap debu. Dan terakhirnya baru kita pilih APD. Ya, APD itu alat pelindung diri. Kita pakai masker, kita pakai apa dan lain-lainnya ya. Jadi Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kalau dalam menghadapi COVID ini kita bilang, oh APD kita kurang lengkap dan lain-lain. Sebetulnya APD itu adalah langkah terakhir kita melindungi diri kita. Langkah awalnya adalah bagaimana membuat si COVID itu nggak ada. Ya, bisa nggak sih buat COVID itu nggak ada? Bisa. Jadi misalnya kita desinfektan, kemudian kita semprot, ya semuanya itu bisa membuat si COVID itu hilang dari tempat itu. Bisa nggak kita ganti COVID itu jadi bukan COVID deh supaya nggak terlalu berbahaya? Ya kayaknya nggak bisa ya. Si COVID mah tetap aja COVID gitu ya. Yang ketiga kita lihat bisa nggak kita rekayasa? Rekayasa dalam arti kata bagaimana membuat si penderita atau si pembawa COVID itu tidak dekat-dekat dengan kita, jauh dari kita. Bisa dengan ventilasi, bisa dengan posisi duduk yang jauh-jauhan, kemudian bisa juga dengan cuci tangan, itu juga bisa merupakan suatu rekayasa engineering yang kita bisa lakukan supaya meminimalkan banyaknya si COVID itu di depan kita. Ya. Baru kemudian terakhirnya kita pakai alat pelindung. Ya. Jadi sebetulnya alat pelindung itu bukan segalanya, tapi lebih ke arah ya kalau nggak bisa gimana yang lainnya ya sudah kita mau nggak mau harus pakai alat pelindung. Tentunya yang membuat kita kemudian berpikir alat pelindung itu emangnya enak Bu? Ya itu dia tadi. Bagaimana kita mau kerja tetap sehat tapi happy juga. Nah, yang membuat kita happy adalah bagaimana kita meminimalkan alat pelindung tapi kita tetap sehat. Ya, meminimalkan alat pelindung tapi tetap sehat. Tentunya itu perlu banyak pola pikir. Misalnya gini, ruangan itu sudah diberi tekanan yang sesuai sehingga semua virus itu bisa keluar. Ya. Kemudian posisi duduk pasiennya dengan posisi dokter pemeriksa itu sudah sesuai sehingga anginnya tidak menuju ke dokter tapi lebih menuju ke pasiennya dan keluar ke ruangan terbuka lainnya yang cukup luas ventilasinya. Baru kemudian kita tetap menggunakan APD, tapi tentunya APD-nya kita tidak akan selengkap kalau APD kita di tempat tertutup seperti itu. Ya, dengan kita mengerti bahwa alat pelindung itu adalah untuk melindungi kita setelah segala yang lain kita lakukan, kita kemudian merasa, yes, inilah yang terbaik buat saya. Jadi kita tetap bisa happy karena memang itu sudah menjadi keputusan kita bahwa itulah yang terbaik buat kita sendiri. Ya, tapi coba bayangkan kalau tiba-tiba bos kita bilang, pokok pakai masker, pakai ini. Pokoknya semua udah kayak robot gitu. Terus dalam hati kita berpikir, iya Bapak cuma ngomong, Bapak nggak make. Kita make tiap hari Pak, nggak bisa napas, nggak bisa gini. Itu membuat kita kurang happy. Ya, kita akan tetap happy kalau kita mengerti, oh ya, bos saya mengatakan menggunakan A, B, C, D itu sebetulnya untuk ini loh. Buat saya apa sih fungsinya? Buat saya apa sih untungnya? Gitu ya.
Saya pakai masker, ya kalau saya pakai masker berarti saya melindungi diri saya tidak membawa kuman ke rumah, saya tidak membawa kuman kepada anak-anak, dan lain-lain seperti itu. Jadi happy itu timbul dengan mengerti apa sih sebetulnya yang dilakukan ini untuk kita, apa sih untungnya, gitu ya. Karena secara naluri manusia itu pasti maunya ada untungnya lah, nggak ada orang yang oke deh saya kerjain yang penting saya rugi, nggak ada, pasti ada untungnya. Apapun yang kita lakukan kepinginnya ada untungnya. Ya, contohnya mbak-mbak dan mas-mas, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan diskusi hari ini tentu melihat mungkin ada untungnya nih saya dengar ini. Ada apa sih yang mau diomongin yang bisa saya pakai nanti supaya saya tetap happy saat bekerja, tapi juga sehat gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pajanan. Kalau nanti Bapak Ibu tanya, Bu, kalau saya kerja di sini kira-kira pajanannya apa saja sih? Monggo dicatat ya, nanti kita tanyakan di akhirnya ya. Bapak Ibu kerja di mana, kemudian kira-kira pajanannya apa saja ya. Apakah cuma 4, apa 3, apa 5, apa 6? Oh, nggak ada Bu, 6. Cuma ada 5 aja, jangan banyak-banyak ya. Oke, kita berlanjut nih contoh aja ya. Kalau di manufacturing nih, biasanya manufacturing itu industri biasa bising pastilah. Dan bising itu bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Mula-mulanya sih, Bu, kok di kuping saya ada tukang putu ya tiap hari, kok ada tukang putu itu. Saya pengen beli putu dong, tapi saya lihat ke depan nggak ada tuh tukang putu. Nah, itu tukang putunya ternyata ada di telinganya Ibu. Jadi pada awal-awalnya, kebisingan itu menimbulkan suara mendenging, seperti tukang putu. Baru kemudian tidak mendengar, ya. Kemudian kalau di area manufaktur tuh pastinya ada debu-debu lah, debu apapun anorganik yang sifatnya anorganik yang bisa menimbulkan suatu keganasan atau penyakit di paru-paru. Kalau ada yang dimigas nih, dimigas itu bukan berarti di tambangnya saja ya. Bapak Ibu bayangkan di SPBU, nah atau di jalan tol juga boleh kali ya, jalan tol karena ada juga hubungannya sama migas ya, karena bolak-balik kita berhenti di situ ya. Jadi yang namanya bensen toluensilin yang ada di dalam bensin kita ya, itu bisa menyebabkan gangguan sistem darah dan gangguan reproduksi. Ya, yang paling bandel ini si bensin ini ya. Tapi biasanya mereka bertiga selalu sahabatan nih. Bensin toluensilin itu bertiga sahabatan. Tapi yang paling nakal bensin karena dia yang paling galak ya. Nah, kalau Ibu punya SPBU misalnya, Bapak Ibu punya SPBU, nah pastikan teman-teman yang mengisi bensin itu kan pastinya diajarkan bagaimana melayani konsumen dengan baik. Ya, pertama senyum, mulai dari nol ya Pak, dan lain-lain. Kemudian pulang senyum lagi gitu. Nah, setelah senyum itu sebetulnya apa sih yang terjadi? Senyum yang pertama dia membuka tangki mobil kita, lubang mobil kita yang dia hirup adalah BTX ini. Kita sendiri juga tahu sih ada bau bensin gitu ya. Kita biasanya sebutnya bau bensin gitu ya. Itu dihisap sama teman-teman yang mengisi bensin kita. Kemudian setelah dia bilang cukup ya Bu gitu ya, dia tutup lagi, nah baru hilang bensin itu. Kemudian datang mobil satu lagi, jadi bisa dibayangkan sehari berapa kali dia menghisap bensin itu. Bensin itu lama ya memang sih tidak langsung 10 hari, 20 hari, sebulan, 3 tahun, tapi memang lebih dari 10 tahun baru akan menjadi gangguan. Tapi bukan berarti ya sudahlah nunggu 10 tahun aja kita periksa. Nah, ini pentingnya kita mengetahui pajanan, kemudian kita jadi bisa tahu teman-teman SPBU itu yang selalu senyum, kemudian mengucapkan terima kasih setelah kita mengisi, perlu diperiksa apa sih supaya tetap sehat, ya? Karena itu salah satu mungkin saudara kita atau salah satu mungkin calon menantu kita nggak pernah tahu ya. Jadi atau mungkin itu teman anak kita ya. Jadi itu semua adalah keluarga kita. Dan satu lagi yang banyak kena pajanan bensin di sini selain di area migas yang membuat bensinnya itu sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah di offshore tentunya tahu, tapi kalau yang tidak di offshore memang jarang sekali kondisi ini terpajan keluar.
adalah penjaga pintu tol. Jadi penjaga pintu tol itu dulu nih sebelum ada pakai e-tol, nah, dia mengambil uang kita, kemudian senyum, mengembalikan, dan setelah selesai senyum kita semprot dengan gas karena kita menjalankan mobil kita, ya. Jadi setiap hari dia disemprot dengan si BTX itu. Itu adalah penggunaan migas. Di rumah gimana Bu? Di rumah? Ya di rumah sih juga bisa ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan di perkantoran atau di area migas itu ya. Kemudian di migas itu juga pastinya bising. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke sana. Kemudian ada heat stress karena dia bisa di tengah laut yang kadang-kadang panas sekali, kadang-kadang dingin sekali, tergantung cuacanya ya. Itu contohnya area migas. Jadi tantangan di tempat yang berbeda pekerjaannya itu juga berbeda. Pajanan apa yang mempengaruhi kesehatannya. Nah, di tambang, Bapak Ibu misalnya bekerja di tambang atau menjadi dokter di usaha tambang, debu-debu silika. Debu-debu silika itu lebih ke arah kalau misalnya kita, ya contohnya gampang pabrik semen lagi aja deh. Jadi batu diledakkan, kemudian batu besar itu dihancurkan menjadi yang kecil-kecil. Nah, disitulah serbuk-serbuk batu itu keluar, antara lain silika itu. Ya. Kemudian bisa juga terjadi bukan di area tambang, tapi sama-sama menggunakan silika, yaitu Bapak Ibu mungkin pernah melihat hiasan rumah yang kaca yang diukir ya Bu ya, nah, kaca yang diberi gambar. Itu biasanya menggunakan alat tertentu yang kemudian mengeluarkan debu-debu anorganik, debu-debu yang apa ya, gambaran dari kaca dan alat yang digunakan itu membuat serbuk itu kemudian kecil, berterbangan dan terhisap. Jadi saya punya kasus waktu itu mendapatkan kanker paru, dia bekerja di perusahaan UMKM mungkin ya, atau perusahaan home industry ya, yang mengerjakan gambaran-gambaran kaca ya secara manual ya, jadi dengan alat-alat tertentu dia menggambar di kaca itu sehingga kaca itu punya gambar tertentu dan ditempelkan di dinding, amat sangat manis, amat sangat bagus. Tapi kemudian karena dia tidak tahu, dia senang bekerja itu karena itu salah satu seni juga buat dia lupa melindungi dirinya sehingga akhirnya dia mendapatkan kanker paru di usia muda. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin saya titipkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian supaya yuk kalau kita tahu suasana seperti itu, kita perbaiki yuk, kita kasih tahu yuk apa sih sebaiknya yang dilakukan supaya terlindungi gitu ya. Kemudian ditambang juga pastinya alat-alat berat. Alat-alat berat itu bunyinya heboh sekali, itu bisa menimbulkan kebisingan, bisa juga menimbulkan getaran. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ada yang pernah naik dump truck nggak nih seperti gambar yang di kanan bawah nih, kanan atas? Kalau sudah pernah, pasti tahu, waduh rasanya Bu, kayak, atau nggak usah naik dump truck deh, naik bajai. Nah kayak gitulah, getarannya itu banyak sekali ya, getarannya. Sampai kalau kita bercandanya turun dari bajai, kita masih goyang-goyang karena getarannya masih ada ya. Itu terjadi di pertambangan. Ya, jadi kalau Mas, Mbak atau Bapak Ibu yang punya usaha di area tambang, coba sekali-sekali naik di dump truck-nya. Kalau dump truck-nya baru, Bu, enak banget. Tapi kalau dump truck-nya udah lama, biasanya getarannya cukup tinggi juga. Dan itu biasanya terjadi gangguan di saraf tepi, ya. Jadi gangguan tangannya tiba-tiba putih. Oh, kok menjadi putih sih? Ya, ternyata memang itu gangguan saraf tepi karena getaran yang terjadi ya. Ya itu tadi ditambang Bu, di manufaktur, tapi saya kan kerjanya di kantoran. Emang kantoran ada bahayanya? Ternyata ada juga loh. Di kantoran itu misalnya duduk lama, bisa terjadi gangguan otot dan persendian. Jadi kan Ibu kadang-kadang pegel nih, lu pinggang pegel banget ya.
Nah, itu adalah karena posisi ergonomi duduk lama yang kurang sesuai. Jadi nggak boleh duduk, Bu. Ya boleh duduk, tapi jangan duduk terus. Jadi usahakan misalnya bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, atau nganterin surat sendiri gitu ya, nggak usah. Office boy panggil, kenapa? Bikinkan teh saya ya, sebentar kita duduk aja tuh. Office boy panggil lagi ya, anterin surat ini ya, gitu. Itu membuat posisi kita duduk terus. Tapi sekali-sekali, ayo deh, saya mau bikin kopi sendiri ya, sambil melemaskan otot-otot, jalan bikin kopi, kemudian jalan ketemu teman di sebelah, ngantarkan surat. Tapi sekarang kalau lagi zaman pandemi ini, jalan-jalan tetap perlu hati-hati ya Bu ya. Jangan jalan-jalan terlalu sering sehingga ketemu terlalu banyak orang. Jadi kondisi-kondisi duduk lama itu bukan hanya jalan saja, tapi juga peregangan di tempat kerja sendiri juga boleh, ya. Bikin suasana enak sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, goyang-goyangkan tangan sendiri. Kalau perlu nanti Bu Sonya dan Mbak Ferry, habis ini kita bikin diskusi mengenai bagaimana peregangan di kantor dan lain-lain dengan cara-cara yang sederhana saja tanpa perlu ruangan banyak ya. Karena saya mengalami sendiri tuh. Waktu itu lagi seneng-senengnya kerja di rumah kan, kerja tuh sampai lupa. Dan besoknya punggung saya sakit semua gitu. Ternyata itulah dia. Kadang-kadang cuma pintar ngomong tapi tidak dikerjakan juga ya. Penggunaan komputer. Kemudian sick building syndrome ini ada juga loh. Jadi sick building syndrome ini sekarang sih lebih ke arah COVID dibetulkan semua ya kemungkinan ya. Tapi dulu itu karena bisa juga terjadi karena penggunaan cat dinding yang kurang betul, atau ventilasi yang kurang baik, atau adanya kuman atau virus tertentu di dalam gedung itu yang membuat kita gampang pusing, gampang emosi dan lain-lain, gampang sakit kepala. Nah, itu semua adalah gangguan dari kondisi kita terlalu banyak di ruang perkantoran. Jadi perkantoran bukan aman 100%, tetap aja ada, walaupun tidak full. Bahan kimia, ada juga sih bahan kimia ya. Jadi karpet-karpet itu kadang-kadang disemprot dengan bahan kimia tertentu, besok paginya kita datang ke situ gitu ya. Itu juga di area perkantoran. Bu, jadi bagaimana mau aman ini Bu, kalau begitu banyak? Ya, kita akan amankan kalau kita tahu. Lebih baik kita tahu, kemudian kita amankan, apa nggak usah tahu? Kan rasanya mendingan kita tahu ya. Setelah kita tahu, kita minimalkan. Kalau kita nggak tahu, ya emang kita nggak tahu bagaimana kita mau minimalkan, kita juga tahu aja enggak gitu ya. Jadi contoh yang amat sangat sering kita temui di lapangan adalah gini misalnya. Dia seorang karyawan misalnya mengangkat beban berkali-kali gitu ya. Kemudian kita tanya, Pak, gimana, pegel apa enggak tuh ngangkat beban seperti itu setiap hari? Sejam, 2 jam, 3 jam setiap harinya. Ya, iya pegel lah Bu, namanya juga kerja katanya. Kalau nggak pegel itu namanya bukan kerja. Nah, itulah salah satu informasi buat kita bahwa karyawan itu sebetulnya kurang tahu resikonya. Dia pikir pegal itu adalah bagian dari pekerjaannya. Pegal itu adalah bagian dari gaji yang diterimanya. Padahal bisa loh, dia tidak perlu pegal. Misalnya, tidak perlu mengangkat sendiri, tapi mengangkatnya berdua. Sama juga ngangkat, tapi berdua. Sehingga posisi beban itu tidak terlalu mengganggu dia sendiri, tapi dibagi dengan 2 orang. Tidak akan mengganggu pekerjaannya, tetap akan terjadi pekerjaannya, tapi dia mengerti bagaimana meminimalkan risikonya. Sehingga nggak perlu pegel lah gitu. Karena pegel itu bukan wajib pegel baru dibilang kerja, enggak. Kalau pegel itu nggak bisa, kalau pegel itu bisa dihilangkan, ya nggak usah pegel gitu ya. Jadi contohnya misalnya Mbak Ferry ini kan di radiologi nih, kena radiasi. Ya itu kan memang kerjaan saya di radiasi. Tapi karena Mbak Ferry tahu bahwa radiasi itu berbahaya, tentu menggunakan rekayasa. Rekayasanya apa sih? Coba deh liatin kalau Mbak Ferry nyemprot bukan nyemprot sih, menggunakan radiasi saat foto ronsen. Pasti Mbak Ferry ngumpet di balik kotak, ya, karena kotak itu sudah ada pelindungnya. Nah,
Atau kalau Mbak Ferry nggak bisa ngumpet juga, pasti Mbak Ferry pakai apron. Bukan apron yang buat masak, tapi apron tertentu yang melindungi supaya sinarnya tidak masuk ke badannya Mbak Ferry. Nah, itu karena beliau tahu. Ya. Jadi kalau kita tahu apa yang ada di tempat kerja kita, kemudian kita berpikir, oke, saya mau tetap sehat. Yuk, bagaimana kita minimalkan resikonya? Tapi kan ini semua kan di kantor, gimana kita balikinnya? Kita tetap bisa memberikan informasi itu kepada pimpinan kita. Kita bilang, Pak, Bu, Bos, tempat saya ini kayaknya bising deh. Ah, kamu cerewet, kamu bising aja. Enggak apa-apa kerja di situ. Ya, tapi kan nanti kuping saya jadi tuli, Bu, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita angkat isunya. Walaupun dengan cara yang baik ya, bukan demo, saya nggak mau kerja karena bising. Jangan begitulah ya. Tapi kita tahu kemudian kita juga membuatnya menjadi rumah kita yang kedua. Yuk kita betulin sama-sama gitu. Jangan demo terus nggak mau kerja, tapi demo bagaimana kita memperbaikinya bersama-sama. Bisa yang sifatnya minimal, bisa juga menggunakan biaya yang tinggi. Tentunya kalau biaya yang tinggi perlu waktu, ya. Tapi kalau yang minimal kita bisa lakukan sendiri, kenapa enggak? Seperti itu ya. Banyak yang kita bisa kerjakan sebagai pekerja, apalagi sebagai pimpinan, apalagi sebagai pemilik usaha atau tempat kerja itu ya. Insya Allah nih, kalau kita melindungi karyawan kita, kita juga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, semua perjalanannya lancar ya. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian tentu akan timbul pertanyaan, ya Pak Janan kan ada di mana-mana itu, seberapa banyak sih yang menimbulkan kebisingan jadi tuli? Emang kalau bisingnya cuma sebentar, emang jadi tuli juga? Nah, hal-hal seperti itu tentu menjadi pertanyaan. Kemudian mungkin juga ada yang bilang, saya sudah lama kerja di situ, nggak ada apa-apa tuh, saya santai-santai saja, nggak ada perasaan apa-apa. Nah, itu bisa juga terjadi, ya. Kemudian apakah pajanan hanya di area kerja? Di rumah juga ada bensin dan bahan kimia lain? Ya, betul. Karena area kerja kita itu adalah rumah kedua kita. Jadi rumah pertama kita juga pasti mirip-mirip, walaupun tidak sebanyak di rumah kedua kita. Rumah pertama kita banyak juga bahan-bahan kimia, cat, dan lain-lain. Ya, tapi di rumah kedua kita yang merupakan lokasi kerja kita tentu lebih banyak karena dia menghasilkan sesuatu. Ya, bukan hanya tempat tinggal saja. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Jadi kalau saya sakit nih, misalnya hipertensi atau diabetes, dengan adanya pajanan-pajanan seperti itu, apa saya harus pensiun? Umur 45, saya jadi nggak boleh kerja lagi nih Bu, karena saya nggak boleh kena bensin atau apa-apa. Nah, tentunya tidak seperti itu, karena semua kita bisa punya ambang-ambang tertentu. Jadi dengan di atas ambang itu tentunya kita anggap sebagai suatu kondisi yang kurang sehat, tapi di bawah itu kita anggap sebagai lebih sehat. Walaupun bukan hitam putih ya, ada abu-abu. Karena angka-angka itu diputuskan bersama oleh satu perkumpulan industrial hygienist namanya, yang menentukan bahwa, oh ya, kalau bising itu 85 desibel, di bawahnya masih aman. Tapi di atas itu sudah kurang aman. Nah, dia mengambil 85, kenapa 85 Bu? Kenapa bukan 81? Kenapa bukan 80? Kenapa bukan 75? Nah, itu berdasarkan studi atau kasus-kasus yang terjadi selama puluhan tahun. Jadi biasanya mereka mengumpulkan informasi-informasi, oh ya kalau kerjanya di kebisikan yang sekian, ini dia sekian tahun akan menjadi tuli. Kemudian kasus lagi dan dia kumpulkan. Nah, tentunya dengan kita mengetahui, kita tidak ingin teman kita tuli dulu baru kemudian iya ternyata betul loh yang dibilang, ternyata tuli ya gitu ya. Tentunya tidak seperti itu. Ya, jadi ada nilai-nilai yang kita bisa jadikan anutan. Tapi Bapak Ibu tentunya, jadi nilainya berapa Bu? Itu semua ada buku contekannya, nggak perlu dihafalin. Jadinya begitu Ibu pengen tahu, oh kalau ini berapa ya bahayanya? Oke, kita contek saja di buku itu, karena buku itu ada, bisa dibeli, bisa dibaca, dan bebas semuanya ya. Jadi kita bisa tahu angka-angka di mana yang disebut kurang aman dan yang mana yang aman ya. Ini hanya contoh saja, misalnya
Kalau bensin itu nilai ambang batasnya ada 0,5 part per million, itu kalau di atas itu bisa menyebabkan leukemia. Tapi di bawah itu dianggapnya aman. Jadi boleh nggak Bu? 0,49 aman. Nah tentunya itu tadi tidak hitam di atas putih, tapi kita lebih berhati-hati. Jangan dah dekat-dekat ke arah situ kalau mau aman gitu ya. Nah sekarang di tempat saya berapa Bu? Itu bisa diukur. Bisa diukur dengan satu alat tertentu untuk mengetahui berapa sih konsentrasi bensin di tempat Ibu Bapak bekerja atau di lokasi-lokasi tertentu di area kerja Ibu. Ya, asbestos ini gambarnya yang di bawah ini nih seperti ini. Jadi asbestos tuh selalu kita bayangkannya sebagai itu loh yang atap ya. Tapi atap belum tentu semua asbestos. Tapi memang atap yang asbes itu memang ada sebagian yang mengandung asbestos. Ada juga yang sekarang tidak mengandung asbestos dengan bentuk yang sama, ya. Nah, asbestos itu juga menyebabkan suatu kelainan pada paru. Itu hanya 0,1 fiber. Fiber itu satuan serat yang lepas itu ya Bu ya. 0,1 fiber per cc udara yang kita hisap itu sudah bisa menyebabkan suatu kondisi kelainan paru. Dan cukup sekali kita menghisap, dia akan membuat paru-paru kita rusak sedikit demi sedikit. Itu tadi yang saya katakan, tidak akan lanjut dengan cepat, tapi bisa puluhan tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kebisingan, itu 85 desibel. Kalau semen yang tempatnya Ibu kerja, 1 mg per meter kubik itu bisa menyebabkan asma. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita tahu, bukan kita jadi takut, tapi kita kemudian peduli. Waduh ini tinggi banget nih, gimana supaya menurunkannya? Gitu. Pasti ada jalannya? Ya, pasti ada jalannya. Pasti mahal? Belum tentu. Terkadang ada yang perlu dana, terkadang ada yang tidak perlu dana, terkadang ada yang cukup gampang, tapi ada juga yang perlu tindak lanjut yang sampai ke tingkat pimpinan untuk memperbaikinya. Ya. Jadi di gambar samping ini juga adalah contoh-contoh di luar kerja yang bisingnya cukup tinggi. Misalnya kita menggunakan vakum ini untuk bersihin rumah nih, itu 74. Ya alhamdulillah berarti. Tapi coba kita jalan-jalan nonton Jakarta Jazz itu, nah itu bisa sekitar 120 desibel. Ini buat yang nontonnya. Bayangkan yang buat pemilik penyewaan sound systemnya. Dia pasti nungguin di situ. Dan nggak sebentar dia nungguin ya, pasti dari awal sampai akhir. Besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Dan itu adalah 120 desibel. Ya. Itu yang di luar tempat kerja, kemudian ada juga yang di tempat kerja, ini misalnya bulldozer, kemudian kalau di lab sih alhamdulillah bagus ya, 60 desibel karena memang harus sepi. Ambulans itu cukup tinggi 112 kalau nyala terus ya Pak ya, Bu. Ya, itu kalau di tempat kerja. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah, ini sebetulnya kasus ini buat Mbak Emas apa buat saya ya? Ini saya ilustrasi saja, nanti kalau ada pertanyaan monggo ya. Di sini saya sampaikan bahwa saya dikatakan mendapat gangguan paru bronkitis oleh dokter saat pemeriksaan berkala tahun 2019. Padahal selama ini paru-paru saya baik-baik saja loh. Memang sih saya perokok dan sudah sekitar 5 tahun ini tidak suka olahraga karena pulangnya sudah malam. Nah ini kasus pertama nih. Kasus kedua, saya mengalami tekanan darah hingga 180 sampai 110 sejak usia 50 tahun. Berobat bila sakit kepala saja, tapi oleh dokter saya direkomendasikan tidak bekerja di area lapangan sebagai maintenance bila tekanan darah saya tidak terkontrol. Jadi saya tidak dianjurkan untuk ikut kerja shift sampai tekanan darah saya terjaga. Nah, kasus-kasus seperti ini akan kita hadapi di lapangan. Mungkin Bapak Ibu dari HR bisa juga nih. Ini orang kok bolak-balik nggak masuk melulu, ini kenapa tensinya naik tinggi terus, bagaimana nih saya ngatasinya? Yang pertama sebetulnya bronkitis itu bisa disebabkan oleh rokoknya dia, bisa. Ya, bisa juga disebabkan oleh lingkungan kerja tadi, yang banyak debu-debu itu bisa juga.
Jadi bagaimana kita mengetahui yang mana yang menyebabkan bronkitis ini, itulah yang diperlukan oleh setiap pekerja untuk mengenali. Dia sebetulnya tahu kok, debu tempat saya berapa banyak sih sebetulnya, iya. Saya sampai ngelihat aja nggak bisa jelas tuh karena banyak debunya gitu ya. Tapi kemudian saya juga mau kok, apa saya rokok saya ya? Nah, hal-hal seperti itu yang nanti perlu didiskusikan dengan kantornya, dengan dokter di perusahaannya, atau dengan pimpinannya, dengan HR, supaya dia tetap sehat dan happy dia saat bekerja. Ya. Kemudian kalau tensinya tinggi, dia tidak diharapkan untuk kerja di maintenance. Ini saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Jadi pada saat karyawan dengan tensi tinggi itu sebetulnya dia amat sangat riskan dengan kebisingan. Kalau bisingnya tinggi banget, biasanya tensinya bisa tiba-tiba naik juga. Dan tiba-tiba jadi stroke misalnya. Ya kalau stroke ringan kemudian bisa kembali sembuh. Tapi kalau stroke yang berat dan tidak kembali sembuh tentunya akan menimbulkan kesedihan bagi teman kerja, bagi keluarga dan lain-lain. Karena bising yang terjadi itu bisa memicu tensi yang meningkat. Ya. Ini kalau kasus-kasus seperti ini nanti kita bisa diskusikan dan itu perlunya nanti diskusi dengan dokter perusahaan. Tapi yang penting adalah karyawan atau kita tahu ini kondisi ini sebabnya apa ya? Apakah ada hubungannya dengan kerjaan saya atau memang karena badan saya saja? Ya, itu yang penting tahu. Karena dokter nggak akan nanya satu persatu, Pak, Bu, ada gimana? Ya, kalau nggak datang, ya pastinya dokternya juga nggak tahu. Ya, nah ini yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan maupun sebagai pekerja sendiri atau yang memiliki tempat kerja. Ya, setelah mendapat informasi mengenai kondisi paru dan bronkitis, kita cari tahu apa aja sih pajanannya yang di tempat saya kerja, apakah ada fisika, kimia, ergonomi, dan lain-lain, semua sampaikan kepada dokternya. Dok, saya tuh kerjanya tempatnya kayak gini, kerjanya gini, bos saya galak, gini. Itu semua adalah pajanan yang saya terima. Nah, tentunya dokternya mikir nih, ini akibat tempat kerjanya dia atau yang lainnya juga ya? Sebaiknya Bapak Ibu juga memberitahu, risiko pekerjaan saya tuh apa saja sih, gitu ya. Secara detail, saya tuh kerjanya gini nih dok, saya kerja di maintenance, kerjanya shift, kemudian kadang-kadang saya lagi istirahat tiba-tiba harus dipanggil, kadang-kadang juga saya tengah malam harus memperbaiki karena alatnya harus betul hari itu juga, dan lain-lain. Itu diberitahukan kepada dokter sebagai risiko pekerjaannya. Tapi emang sih dok, saya tuh hobi merokok juga, gimana bayangin nih dok, udah kerjanya malam, shift, kalau saya nggak ngerokok, saya ngantuk, gitu ya. Nah, hal-hal itu juga perlu disampaikan. Karena kondisi kesehatan, badan kita tuh kan satu ya, nggak bisa disebut sebagai misalnya, oke, kalau paru-paru yang buat ngisep di saat kerja adalah paru-paru kanan aja ya. Sementara kalau yang buat ngisep yang di rumah, yang kiri saja ya, nah nggak bisa. Itu paru-paru jadi satu. Jadi yang dihisap ya di situ-situ juga. Alatnya itu juga. Jadi nggak bisa dikatakan misalnya semen gitu, nggak bisa. Rokok, nah itu nggak bisa. Jadi paru-parunya sama. Jadi kita mesti kasih tahu ke dokternya. Pak dokter juga perlu rajin bertanya, apa saja sih pajanan kamu sehingga kamu mengalami hal ini? Coba ceritakan, tempat kerja kamu kayak apa? Terus kalau udah cerita juga, boleh nggak saya main ke tempat kerja kamu? Lihat secara kasat mata apa sih yang dia lakukan, gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa memutuskan ini akibat pekerjaannya atau ini akibat dari badannya sendiri saja. Ya, itu penting banget, jangan sampai satu kelompok kena penyakit yang sama. Ini satu tim kenapa bronkitis semua ya? Nah, karena kalau satu tim bronkitis semua, pastinya produksi perusahaan Bapak Ibu juga akan menurun. Banyak yang sakit, pastinya banyak yang nggak masuk. Habis itu biaya kesehatannya juga tinggi. Ya, itu interaktif antara karyawan yang tahu mengenai kondisi kerjanya dengan dokternya yang menanyakan apa saja, ditambah lagi dengan informasi dari pimpinan mengenai kondisi kerjanya akan membuat kemudian perbaikannya tepat sasaran. Yang diperbaiki itu orangnya atau harus lingkungan kerjanya.
ya. Kemudian ini maintenance ada hubungannya dengan hipertensi, ya betul. Jadi memang pada saat seorang dengan hipertensi, dia tahu resikonya apa dan dia bilang, oh iya dok, saya suka kerja di ketinggian, saya suka kerja di tempat bising. Oke, kalau begitu, selagi tensinya Bapak belum bagus, Bapak jangan kerja di ketinggian ya, atau Bapak jangan kerja di tempat bising ya, karena itu resikonya buat Bapak tinggi ya. Itu perlu kita sampaikan sehingga akhirnya dia merasa, ih dokternya baik ya, saya senang loh kerja di sini karena dokternya memperhatikan. Ada kondisi tertentu saya dikasih tahu tidak boleh bekerja, ada kondisi lain saya boleh bekerja dengan baik di tempat kerja saya ya, supaya tidak terjadi celaka dan tetap sehat. Kemudian kalau COVID, aduh ini gimana nih, saya dapat informasi bahwa swab saya positif nih, bagaimana nih? Apa saya tempat kerja saya seperti apa ya? Oh ya dok, saya kerjanya di rumah sakit yang memang rumah sakit COVID. Terus apa ya sebaiknya saya lakukan? Bagaimana saya pulang ke rumah? Bagaimana saya transportasinya ke kantor? Bagaimana kondisi lingkungan rumah saya? Itu perlu disampaikan sehingga kita tetap merasa aman, pulang ke rumah aman, tapi kita juga tetap sehat dan tidak membawa penyakit itu bolak-balik dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, dan lain sebagainya. Karena bisa aja saja kalau COVID itu pajanannya ada di rumah. Misalnya salah satu tetangga kita atau salah satu keluarga kita positif, kita bisa menjadi orang tanpa gejala yang membawa itu ke tempat kerja. Ya, jadi bisa bolak-balik. Mudah-mudahan ini habis ini selesai deh nih, kayaknya kelamaan ya saya ya. Akhirnya supaya kita tetap happy, supaya tetap sehat, kita bantu tim kesehatan mengenali resiko kerja kita masing-masing. Pak dokter, Bu dokter, saya tuh kerjanya gini-gini loh, risikonya apa aja sih kira-kira? Nah, jadi Bu dokter memberitahu informasi dari sisi medisnya, kita sebagai pekerja memberitahu bahwa pekerjaan saya seperti ini, risikonya apa sih gitu. Sehingga kita bisa saling menjaga. Dan kalau saling menjaga dan saling tahu apa risikonya, kita bisa saling menyampaikan, dok kok saya tiba-tiba seperti ini, kira-kira ini ada hubungannya nggak ya dengan pekerjaan saya? Nah, seperti itulah kalau karyawan itu kemudian aktif memberitahukan ya. Ajak dokternya jalan-jalan, Pak dokter, Bu dokter, yuk jalan-jalan ke tempat saya yuk. Atau HR-nya diajak jalan-jalan, kasih tahu tempat kerjanya seperti apa, sehingga oh iya ya, tempat kerja kamu ternyata bising ya. Kita harus ngomongnya teriak-teriakan ya kalau di tempat kamu. Nah, gimana sih supaya kamu nggak terjadi gangguan di masa mendatang 10-15 tahun lagi seperti itu ya. Tapi programnya memang harus berkesinambungan. Jadi setelah dilakukan perbaikan, kita tahu untungnya buat kita apa perbaikan itu, kemudian kita buat sistemnya. Setelah buat sistemnya, kita ajarkan bagaimana, misalnya deh, bagaimana menggunakan earplug ya untuk mengurangi kebisingan. Kemudian bagaimana kita menjaganya supaya tetap bersih earplugnya. Dan kita sebagai pimpinan juga menggunakannya kalau kita di tempat bising. Ya, jadi hal-hal seperti itu membuat bekerja itu senang karena kita tahu kita bekerja untuk apa dan bagaimana supaya kita tetap bisa sehat. Kita nggak mau pensiun terus sakit-sakitan, dapat duit pensiun banyak tapi kita tidak bisa jalan-jalan lagi karena sakit gitu ya. Kita nggak mau, kita maunya pensiun, punya uang banyak dari hasil pensiun, kita bisa jalan-jalan, gitu ya, menikmati hari tua. Gitu. Kemudian yang terakhir, boleh disebut keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja sama saja ya, mau sehat dulu mau selamat dulu boleh, mau selamat dulu mau sehat dulu boleh saja, karena akhirnya tetap kita menjadi sehat dan selamat dan juga kita bisa bahagia karena kita mengerti apa yang penting buat kita dan bagaimana memperbaikinya. So stay happy and healthy, itu dia. Wah, ini ada dokter gigi juga ya, jadi kelihatannya dokter gigi ini agak sensitif nih di zaman COVID ini ya Bu Endah. Bu Endah kalau tidak salah ya. Oke, saya stop share dulu, kita bisa diskusi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Dokter Kiki dengan presentasinya yang sangat berguna buat kami semua. Maaf ya, waktunya kelamaan ya. Enggak.
Kalau menarik sih nggak apa-apa kok. Nanti malah tanya jawabnya akan lebih banyak lagi nih, Dok. Oke. Monggo. Kita di tempat kita kerja itu kadang-kadang kayak robot ya, masuk kerja pulang besok datang lagi, tapi kita tidak aware dengan kondisi sekeliling kita. Nah itu untuk tanya jawab berikutnya kita akan ada pengumuman dulu dari Bu Sonya, biar Dokter Kiki minum dulu supaya istirahat sebentar ya. Silakan Bu Sonya. Oke, yes Bu Ferry, wow cukup menarik. Selama ini kita nggak tahu, taunya cuma kerja doang. Ternyata yang bising-bising sedikit pun bisa menyebabkan telinga jadi masalah, ya kan? Apa yang dihirup ternyata bisa menyebabkan penyakit di paru-paru. Wow, mengerikan. Oke, ini sungguh cukup menarik ya. Jadi berarti skopnya bukan cuma buat karyawan, tetapi juga untuk kita sebagai orang-orang yang bekerja privately, self-employer ya. Baik, sebelum tanya jawab, jadi saya ingin menyampaikan pengumuman dulu, beberapa pengumuman. Apa sih event berikutnya? What the next event? Oke. Tanggal 23 21 bener ya, hari Rabu. Saya selalu salah tanggal 21, kadang-kadang tanggalnya sama harinya sedikit bergeser sehari. Semoga ini udah nggak salah, karena nggak pernah lihat kalender nih. Ya, hari Rabu Moritz Community ada special event. Ini ada solusi bisnis di era sosial media. Kita tahu kita sekarang masuk ke era sosial media. Apapun yang kita lakukan hari begini selalu kita melihatnya ada di smartphone kita, ya kan? Nah, selama ini smartphone kita itu dipakai buat mencari uang kah? Atau kita buat menghambur-hambur uang? Menghambur uang dengan cara apa? Dengan cara belanja atau dengan cara buang-buang pulsa. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, media sosial lewat smartphone itu ada kesempatan bisa dipakai menjadi sumber income. Artinya the second, jadi second income. Sederhana aja, chatting, copa, sharing. Kita lakukan itu setiap hari Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana caranya kita mau memanfaatkan medsos ini supaya lebih efektif waktu kita. Di saat sekarang kita masuk ke masa yang sangat artinya krisis di mana-mana, kita tentunya harus mempergunakan apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita sebijak mungkin. Kalau ada satu kesempatan yang kerjanya juga cuma chatting, copas, dan sharing, kenapa tidak membuka pikiran untuk melihat? Ya, lalu model bisnis apa sih yang bertahan di era teknologi dan yang menjadi pilihannya apa? Solusinya apa? Ya, saya pengen banget nunjukin video ini, semoga bisa diputar 2 menit, Bapak dan Ibu. Ini tentang sosial media, tentang social chat yang kedepannya apapun yang kita lakukan melalui smartphone, Bapak dan Ibu. The most powerful tool for social Ini interaction tools yang ever luar created. biasa Take a look yang around. di-create. Wherever you go, wherever you Kemanapun look, kita pergi, you will see the apapun yang kita smartphone. lakukan, kita pakai smartphone People aren't bukan? just making calls anymore either. Every Ya. second of every day, Setiap people are hari, accessing text setiap saat, messages, videos, apapun, pictures, social media updates, social media and new update, powerful software that all semuanya have di one thing in smartphone common: Bapak dan Ibu kita lakukan social itu. connection. Sosial This koneksi. is the world we live in. Inilah hidup di The world dunia of yang kita instant hidupi sekarang. comprehensive communication. Ya, ini It has komprehensif revolutionized banget the way we form komunikasinya, relationships, revolusioner the banget. way we come together, Ya. and the way we communicate. Did you know that more progress with technology has been made Ya. in the last 10 years than in the past 10 1,000 years? tahun terakhir teknologi now itu hold that berkembangnya technology sangat in the luar palm of biasa our Bapak dan hands. Ibu. Kita hidup Now di zaman imagine itu using this sekarang. mobile technology to grow a global business Ya, kita infrastructure bisa to membangun help satu people bisnis all secara around the global, world membantu and orang-orang change Bapak dan their Ibu own lives. hanya melalui aplikasi di smartphone. Introducing J-Mobile. Nah, J-Mobile G-Mobile is a ini powerful satu app aplikasi gives you satu-satunya unlimited di access to dunia custom text, teasers, and cinema quality digital yang marketing bisa videos that dipakai all link untuk back to your berbisnis, store. karena ini memang bisnis yang ada di aplikasi J-Mobile is Bapak dan Ibu. created to help you Memang leverage sengaja mobile marketing di-create to oleh your sebuah advantage by company dari sharing your Amerika story in a simple untuk but bisa elegant way. membuat Bapak dan Ibu This memiliki powerful app bisnis di seluruh allows you to dunia. build your business Bukan on the go. lokal aja Bapak dan Ibu. J-Mobile sends push notifications for almost everything you need to know. Kalau You kita can tahu organize ini up to date betapa with your powerfulnya business. Bapak dan Ibu. Link directly to your social media channels with Oke. one-touch sign-in and get Saya- real-time business updates to keep you on the right track to success. Growing your Gines business and following up Oke, saya tidak akan jelaskan ini sampai selesai. the smartphone. Besok malam hari Rabu saya akan jelaskan ini lebih detail. Kalau bisa saya akan explore masuk ke dalam G-Mobile-nya
Nah, jika Bapak dan Ibu berminat untuk ikut, silakan bisa minta link kepada yang mengundang ataupun teks ke WA admin. Nah, event kita minggu-minggu berikutnya kami sudah siapkan ini Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu keep kontak selalu dengan orang-orang yang mengundang ataupun dengan WA adminnya Moritz Community. Ini event tanggal 26, ini minggu depan, berbicara tentang MAH atau GERD ya. Ternyata ini berdekatan Bapak Ibu, berdekatan dan satu jalur, ya kan? Nah, bagaimana cara kita bisa membedakan dan mengatasi MAH atau GERD ini? Ini MAH atau GERD? Mungkin bagi ilmu kedokteran ngerti, tapi bagi masyarakat awam barangkali gejalanya nggak terlalu jelas ya. Nah, pembicaranya kali ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Mayorita Ponggawa. Beliau adalah ahli di bidangnya Bapak dan Ibu. Jadi silakan teks ke WA admin tanggal 2 November. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ada banyak orang tua, nenek, kakek, ataupun ibu dan bapak pengen banget memahami gimana sih anak. Kadang-kadang anak kalau sakit, kita itu susah hati. Karena saya juga punya anak Bapak dan Ibu. Saya susah, saya nggak bisa tahu yang dia sakit, yang dia rasakan itu apa sepantasnya. Hanya ada hubungan batin. Kalau dia merengek-rengek, dia nggak nyaman, saya bisa rasain. Tapi seberapa tingkat rasa sakit dia, saya nggak tahu. Nah, anemia pada anak ternyata ini case-nya cukup tinggi Bapak dan Ibu. Nah, pembicaranya juga adalah seorang spesialis anak. Dr. Ludi bacanya Diani Rahmartani ya kalau nggak salah ya, Dr. Ludi ya pembicara tanggal 2 November. Nah, tanggal 9 November ini lebih canggih lagi Bapak dan Ibu. Vertigo. Saya ketemu beberapa teman yang kena vertigo. Saya tiba-tiba vertigo, kenapa ya? Banyak orang bingung. Vertigo itu kan pusing-pusing, nggak jelas bangunan, kadang-kadang lihat rumah juga miring, jalan di lantai napaknya nggak jelas, padahal napak Bapak dan Ibu. Nah, pembicaranya nggak tanggung-tanggung. Seorang profesor, dokter Jenny Basirudin, spesialis THT. Pastikan Bapak dan Ibu juga harus ikut. Jadi setiap event dari Moritz Community ini semua adalah orang-orang pembicaranya, adalah pembicara yang benar-benar paham banget tentang bidang mereka masing-masing. Ya, pastikan minta linknya dengan WA admin ya, atau minta dengan orang yang mengundang Bapak dan Ibu. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Setiap peserta diberi kesempatan mengajukan satu pertanyaan secara langsung dengan cara raise hand atau boleh ketik di chat ya, dan nanti kalau misalnya waktunya masih ada, Bapak dan Ibu juga bisa nambah pertanyaan. Jadi kita kasih kesempatan kepada beberapa orang bisa langsung bertanya dengan pembicara dengan Dr. Kiki ya. Nah, lalu materi presentasi siang hari ini itu bisa didapatkan dengan cara WA ke admin atau yang sudah ada di WA group, saya akan bagikan di WA group sebagai priority. Selesai acara ini saya langsung bagikan nanti ke WA group ya, itu kira-kira ada 100-an lebih peserta masih di WA group kita ya. Nah, lalu kalau mau mendengar ulang, mungkin malam hari ini atau besok Bapak dan Ibu bisa mendengarkan di dalam YouTube channel Moritz Community. Nah, itu saja pengumuman yang saya bisa sampaikan. Nah, ini dia. Oh, ini udah double ya. Oh, salah. Harusnya ini ya. Ini hari Senin minggu depan. Oke, jadi saya juga behalf of Moritz Community mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kiki Sucahyo yang siang hari ini sudah menyampaikan, memaparkan ilmu yang beliau dapat bukan berdasarkan apa yang beliau pelajari saja, tetapi beliau adalah praktisi. Terima kasih banyak Dr. Kiki, juga kepada PT Genes Global yang menyediakan Zoom ini untuk kita pakai sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik pada sore hari ini. Nah, saya kembali kepada Dr. Ferry untuk bisa memandu tanya jawab. Silakan Dr. Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya.